Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu majelis ilmu di Masjid Al-Bina di Kompleks Senayan ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh moderator, materi kita pagi hari ini judulnya adalah selera tinggi. Antum seleranya tinggi nggak? Tinggi nggak seleranya? Hah? Tinggi apa enggak? Tinggi. Dalam apa? Dalam apa selera antum? Makanan? Antum makanan seleranya tinggi enggak? Tinggi. Antum milih-milih enggak? Ya milih-milih Ustaz, masak basi dimakan, ya enggak lah Ustaz. Banyak di antara kita, hampir masing-masing dari kita ini punya selera yang tinggi. Entah itu makanan, ya, pengennya makanan tertentu, buah tertentu. Kalaupun sukanya soto, juga soto tertentu. Kalau sate, sukanya sate, juga sate tertentu. Ada yang seleranya makanan. Ada yang seleranya pakaian. Kalau nggak pakai baju yang bermerek dan mereknya yang limited edition, yang di Indonesia cuma ada 3 potong misalnya, atau tas, itu nggak puas. Ada orang yang seleranya rumah. Rumah saya ini harus desainnya yang minimalis. Ada yang bukan suka minimalis, ada yang sukanya mana desainer di sini? Arsitek mana arsitek di sini? Ada yang minimalis, ada yang Mediterranean. Macam-macam itu, ya. Ada yang sukanya Jawa, ada yang sukanya Sunda gayanya, ada yang sukanya Bali. Masing-masing punya selera. Jadi yang punya selera bukan hanya pria, ya. Bukan hanya pria yang punya selera. Ternyata wanita juga punya selera. Baju. Ada yang seleranya kendaraan. Ada yang seleranya kendaraan. Pokoknya pengennya speknya yang tinggi. Kalau buka pintu nggak usah pakai tenaga, cukup tombol. Kalau nggak kayak gitu, sorry. Naik taksi pun maunya taksi yang high class. Mobil-mobil mewah yang dijadikan sebagai taksi, selera tinggi. Ada orang selera tingginya HP. Pokoknya setiap ada keluaran baru ganti, keluaran baru ganti. Itu berapa kali ganti HP coba? Berapa kali? Sampai nggak kehitung kan? Saking seringnya ganti HP. Selera kita tinggi, ada keluaran baru.
Kalau dulu zamannya masih belum pakai warna, HP yang jadul itu ya. Nanti begitu ada yang HP warna ganti. Begitu ada HP warna yang speknya agak tinggi ganti lagi. Sekarang hampir rata-rata pakai smartphone. Hingga kalau ada orang pakai HP yang jadul itu pakainya kayak gini dia. Takut kelihatan sama. Ini coba dikurangi volumenya. Panitia, jangan terlalu keras. Jadi ada sebagian orang karena malu pakai HP jadul, maka kalau pakai HP disembunyiin. Takut kelihatan sama teman. Masing-masing dari kita punya selera tinggi. Kalau antum ditanya, kenapa sih selera antum tinggi? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Gengsi. Terus alasan lain selain gengsi? Puas. Ya. Ada yang lain? Keren. Ada yang lain nikmat. Ya. Makan kalau seleranya tinggi nikmat Ustaz. Ya, itu alasannya. Keren, puas, nikmat, bangga. Terus habis itu apa? Habis kan? Habis itu kan selesai kan? Bangga, senang, keren, puas. Terus habis puas apa? Ya udah selesai Ustaz. Ya. Loh Ustaz, emang nggak boleh Ustaz kita punya selera tinggi? Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Siapa bilang nggak boleh? Nabi SAW nggak melarang kita pakai baju yang bagus. Ya. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, rajulun yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana." Ya Rasul, ada sebagian orang sukanya pakai baju yang bagus. Sukanya pakai sandal yang bagus. Maka Nabi SAW mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Dalam Sahih Muslim. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi boleh-boleh saja. Punya selera tinggi boleh-boleh saja. Gak ada larangan. Yang penting tidak berlebihan. Yang penting tidak berlebihan. Karena kenyataannya tidak sedikit di antara orang-orang yang punya selera tinggi berlebihan. Motor, sudah beli motor, keluaran motor baru cuma ganti strip aja. Pabrik ini memang pinter ya. Jadi ketika ada keluaran motor baru, ada keluaran terbaru, kelebihannya stripnya baru. Subhanallah. Cuma beda strip saja, ganti motor. Subhanallah. Ini berlebihan. Ya. Baju juga seperti itu kayak tadi. Anak khawatir orang-orang yang sukanya pakai baju yang bajunya itu harus limited edition. Anak khawatir itu termasuk berlebihan. Maka sebenarnya punya selera tinggi, hukumnya boleh-boleh saja. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, yang harus kita ketahui bahwa selera tinggi kita di dalam perkara-perkara yang sifatnya duniawi, dalam makanan, dalam minuman, dalam HP, dalam kendaraan, dalam rumah, ketahuilah dalam pasangan. Lupa tadi nggak disebutin. Atau seleranya tinggi nggak pasangan? Tinggi nggak? Tinggi. Ya usah seleranya, tapi kenyataannya dapatnya ya gitu-gitu aja. Ada sebagian orang, masya Allah ya, kalau mau nikah itu, ada bujangan nggak di sini? Ada? Jangan ada. Kok wajahnya bujangan-bujangan gimana gitu? Banyak di antara kita ketika mau nikah, ketika akan nikah, luar biasa seleranya. Pokoknya pasang spek yang begitu tinggi. Saya pengen istri aneh, cantik, terus putih, terus tinggi, kaya.
Macam-macam lah speknya. Tapi kadang-kadang orang nggak nyadar. Nggak nyadar. Nggak nyadar gimana Ustaz? Nggak ngaca. Kalau kurang paham. Pengennya istrinya kayak gini, ente tuh gimana gitu loh. Pengennya istrinya cantik, hafidhoh. Ente berapa jus apa? Anak berjus-jus kan. Ada jus mangga, ada jus apel. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja. Kita punya selera yang tinggi boleh. Yang penting catatannya satu, jangan berlebihan. Yang kedua, kita harus sadari bahwa apapun yang bersifat duniawi, yang kita persiapkan, yang kita tinggikan selera kita untuk mendapatkannya, bahwa itu tidak akan kita bawa ke dalam kuburan. Ini harus kita pahami. Jadi HP yang selama ini kita gonta-ganti, mobil yang selama ini setiap ada keluaran kita update mobil kita, rumah yang setiap kali ada muncul desain yang terbaru kita rombak rumah kita, karpet rumah kita setiap ada baru datang kita ganti. Itu semuanya tidak akan kita bawa kemana? Ke kuburan. Bahkan istri yang sangat cantik, suami yang sangat ganteng yang kita miliki, tidak akan kita bawa ke kuburan. Terus yang akan kita bawa ke kuburan apa Ustaz? Amalan kita. Amalan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang meninggal dunia yang ngikut dia itu ada 3. Yang ngikut dia ada berapa? Ada 3. Yang 2 bakalan pulang, yang 1 akan setia menunggui kita. Yang ikut ada berapa? 3. Yang pulang 2. Tinggal 1. Apa 3 itu? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengikuti manusia ke kuburan, yang pertama adalah keluarganya, anak, istri, bapak, ibu, kakek, nenek, pak de, bude, pak lek, bule, ya, paman, bibi, keluarganya. Wa maluhu, dan hartanya akan ikut juga. Bawa mobil, pakai mobil, ya, mobil mewah dibawa ke kuburan. Kuburannya pun milih kuburan yang mewah, enggak sembarang kuburan. Berusaha untuk mencari kuburan yang paling elit. Ya, yang bayarnya berapa? Berapa bayarnya kuburan elit? Ada yang bayarnya 1, sekian M. Allahu Akbar. Kuburan aja harganya 1,5 M. Jadi hartanya akan dia bawa. Dan yang ketiga, wa amaluhu, dan amalannya. 3 inilah yang akan mengikuti manusia ke kuburan. Yang pertama apa tadi? Keluarganya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, amalannya. Siapa yang pulang? Fayarju ahluhu wa maluhu. Yang akan pulang adalah keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan nunggui kita di kuburan adalah amalan kita. Berarti satu-satunya yang setia sehidup semati sama kita siapa? Amalan. Omong kosong seperti yang saya sampaikan tadi malam. Ketika akan menikah, janjinya sehidup semati, omong kosong.
Yang ada sehidup mati sendiri-sendiri. Ya enggak, Bu? Iya. Emang ada di antara antum ya, para suami yang sangat cinta kepada istri. Cinta enggak sama istri? Cinta enggak? Kok jawabannya enggak mantep ini? Saya curiga nih, Bu. Cinta enggak sama ibu? Cinta. Banget? Ya, cintalah Ustaz lah. Banyak di antara kita ketika ditanya cinta enggak sama istri, cinta. Istri juga ditanya cinta enggak, Bu, sama suami, cinta. Kalau betul-betul cinta, Bu, tolong ketika nanti bapak meninggal dunia, tolong ikut masuk kuburan. Mau enggak? Enggak mau. Enggak ada sehidup semati, adanya sehidup mati sendiri-sendiri. Jadi satu-satunya yang akan setia menemani kita adalah amalan kita. Anehnya, amalan yang sangat setia kepada kita ini justru ketika kita masih hidup, kita sia-siakan. Kita begitu setia dengan istri kita. Kita begitu setia dengan mobil kita. Setiap hari kita lap, kita cuci. Setia dengan akik kita, setiap hari kita gosok itu akik. Biar kinclong terus. Akan tetapi amalan sampai berdebu enggak pernah kita gosok. Alias di dalam beramal kita tidak memperhatikan kualitas amalan kita. Perlu kita ketahui bahwa yang sangat setia ini yaitu amalan. Itulah yang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menemani kita sampai di kuburan kita. Bahkan akan menunggui kita sampai hari kiamat. Namun perlu kita sadari dan perlu kita pahami bahwa tidak setiap amalan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah dan menemani kita di kuburan. Tidak setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan setia menemani kita di kuburan. Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 27 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah itu hanya menerima amalannya orang yang bertakwa. Allah di sini menggunakan kata innama. Hanya. Gak semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sembarang amalan diterima sama Allah Tabaraka wa ta'ala. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan diterima amalannya. Ana dan antum udah bertakwa belum? InsyaAllah, semoga Ustaz. Yakin gak amalan kita udah diterima? Makanya ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda. Silakan maju supaya yang baru datang bisa dapat tempat. Ibu juga mungkin bisa merapat. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda. Siapa namanya? Abu Darda. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal kesolehannya. Yang sangat tersohor ketekunan beliau di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Abu Darda pernah berkata, "La in astayqin anna Allah taqabbala li salatan wahidah ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha."
Beliau Abu Darda pernah mengatakan, andaikan aku tahu, andaikan aku yakin bahwa ada di antara solatku yang diterima satu saja. Itu udah sholat berapa tahun? Kan di sini yang paling sepuh. Usia berapa? Baru 74. Ayo, ada yang lainnya di atas 74. 75. Dapat hadiah ini 75. Mungkin ada yang di atasnya. Berapa? Aduh, enggak jadi, Pak. Ada di atasnya lagi? Ada? Enggak ada. Ibu-ibu mungkin yang 80 kali. Silahkan, Pak. Dikasih, Pak lah. Silahkan. Ini juga, Masya Allah. Ada di antara kita yang Masya Allah sudah puluhan tahun sholat kita. Apakah kita yakin sholat yang kita lakukan selama puluhan tahun itu ada yang diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu. Makanya Abu Darda mengatakan, andaikan aku tahu, dikasih tahu sama Allah, andaikan ada satu sholat yang diterima, maka itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Jadi aku bisa tahu satu aja diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih aku sukai dibandingkan dunia dan seisinya. Banyak di antara kita itu hanya beramal. Tidak memperhatikan mutu dan kualitas amalannya. Kata mutu dan kualitas itu kan paling cuma bilang kecap yang bermutu. Apalagi? Kecap nomor 1. Gak ada yang nomor 2, gak ada. Semua dari kita ketika berbicara tentang mutu dan kualitas, kebanyakan dari kita berbicara tentang mutu dan kualitas, kebanyakan dari kita bicara tentang mutu dan kualitas sesuatu yang sifatnya duniawi. Pekerjaan yang berkualitas, baju yang bermutu, merek, sepatu. Akan tetapi pernahkah kita berpikir bahwa ibadah pun membutuhkan mutu dan kualitas? Coba perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang berisikan perintah untuk beribadah. Di antaranya Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. Sebuah ayat yang sering kita baca, yang sering kita dengar dari para khatib, dari para ustadz, dari para muballigh. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan adanya kehidupan dan kematian liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling berkualitas, yang paling baik, yang paling bermutu amalannya? Kita ini harus melek kualitas. Kita harus berusaha untuk memperhatikan sejauh mana sih amalan yang sudah kita lakukan ini. Apakah amalan yang sudah kita lakukan ini sudah bisa untuk beli surganya Allah? Allah punya surga. Surga itu mahal apa murah? Mahal. Surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sangat mahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ala wa inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan yang dijual oleh Allah adalah surga. Kita punya amalan berapa untuk beli surga? Kemudian kalau amalan itu baik, apakah layak dan berkualitas amalan tersebut untuk kita gunakan membeli surga Allah Azza wa Jalla?
maka kita harus punya selera tinggi di dalam meningkatkan kualitas amalan. Ente punya kualitas, punya selera tinggi dalam masalah makanan, no problem. Kita punya selera tinggi dalam masalah minuman, silahkan. Dalam masalah pakaian, silahkan. Kendaraan, silahkan. Tapi jangan lupakan kualitas di dalam beramal. Selera kita harus kita upgrade, kita tinggikan terus. Jangan pernah kita merasa puas dengan amalan yang sudah kita lakukan saat ini. Kriterianya apa Ustaz? Amalan yang berkualitas. Selera tinggi. Mana Ustaz yang harus kita kembangkan? 3 poin. 3 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama adalah kualitas keikhlasan kita. Yang pertama, kualitas keikhlasan kita di dalam beramal. Jadi ketika kita beramal, syarat yang paling utama yang akan menyebabkan amalan kita berkualitas dan punya peluang besar untuk diterima oleh Allah sejauh mana kita ikhlas di dalam beramal. Maka seorang ulama mengatakan rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil jadi besar karena niat. Antum jangan meremehkan sedekah dengan berapa? 500 perak. Jangan antum meremehkan sedekah dengan 500 perak. Yang 500 perak ini bisa jadi perisai antum nanti di api neraka. Nabi SAW mengatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Jagalah tubuh kalian dari api neraka walaupun hanya dengan korma separuh. Kalau di daerah kami, mendoan separuh. Ada nggak mendoan di sini? Tahu mendoan? Alhamdulillah. Jadi walaupun cuma punya mendoan diparok jadi 2, separuhnya kita sedekahkan. Kalau ikhlas karena Allah, setengah mendoan ini nanti bisa melindungi kita dari api neraka. Niat. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil jadi besar karena niat yang ikhlas. Tapi ingat, sebaliknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Kalau ada amal kecil jadi besar gara-gara niat, kebalikannya berarti ada amal besar jadi kecil gara-gara apa? Niat. Bangun masjid gede 10 M dikeluarin untuk bangun masjid. Tulis gede-gede ini masjid dibangun atas nama fulan. Pernah ada seorang milioner. Ada seorang milioner di gak mesti yang nulis nama itu gak ikhlas ya. Gak mesti. Saya bukan sedang mengatakan bahwa orang yang nulis nama itu mesti gak ikhlas. Mungkin aja ada yang ikhlas. Mungkin aja ada yang ikhlas. Ada seorang, Masya Allah, milioner ya, di Saudi yang pernah haji. Ya. Lihat ada bank, namanya bank apa? Rajhi. Bank Rajhi. Hampir di seluruh Saudi ada bank tersebut. Yang punya namanya Rajhi. Namanya Rajhi. Dia ini kalau infak enggak tanggung-tanggung, pokoknya bangun masjid gitu kan. Bismillah, bangun masjid. Bangun di mana-mana bangun masjid. Saking beliau pengen berusaha untuk diterima amalannya. Dan dia pengen betul-betul berusaha untuk bangun itu semaksimal mungkin. Pokoknya semua dari atas sampai bawah. Dia tanggung semuanya. Pokoknya paku pun jangan. Jadi kalau ada orang mau nyumbang paku, cukup udah. Bismillah.
Dan orang ini Masya Allah ya, seorang bukan milioner ya, di atasnya milioner apa? Triliuner. Kita bikin istilah baru. Triliuner. Tapi orang ini subhanallah, yang punya ini usianya mungkin sudah 80 tahun, 90 tahun. Gak pernah ketinggalan yang namanya shop pertama di masjid. Padahal dia duitnya luar biasa. Kalau orang lihat bajunya itu, ya Allah, bajunya kayak baju murahan lah. Mungkin kalau di sini kayak baju beli di mana? Tanah Abang. Ya. Mahal ya Tanah Abang ya. Saya nggak tahu daerah sini. Jadi subhanallah, tapi luar biasa dia berusaha untuk terus maju lagi. Masih bisa? Masih bisa maju lagi? Akhwatnya juga mohon tolong untuk para akhwat maju lagi. Kasihan yang di luar. Mana tadi? Tanah Abang. Ya, baju lusuh, ya bukan lusuh lah, ya biasa sederhana lah. Artinya tidak mencerminkan kekayaan dia yang mungkin di Saudi salah satu the Big Ten mungkin, orang terkaya di sana. Tapi subhanallah, dia tetap berusaha untuk beramal. Ada amalan-amalan yang besar jadi kecil gara-gara niat. Bukan hanya jadi kecil, nanti amalan tersebut pada hari kiamat akan berubah menjadi debu yang berterbangan. Gak ada gunanya, gak ada harganya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 23. Dalam surat Al-Furqan ayat 23 Allah tabaraka wa taala berfirman wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Yang artinya kami mendatangkan amalan-amalan mereka, kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut menjadi debu yang berterbangan. Ada gunanya amalan tersebut. Na'udzubillahi min. Makanya para ulama kita dahulu mereka sangat memperhatikan yang namanya niat. Mereka berusaha untuk terus memperbaiki niatnya. Sampai salah seorang dari mereka, saya lupa kalau nggak salah Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya minan niyyah. Kata beliau, saya tidak pernah menemukan sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niat. Kita cuma baca nawaitu aja nggak bisa. Cuma bahasa usulnya bukan itu maksudnya. Tapi adalah memperbaiki dan menjaga niat ini supaya tetap lurus amalan tersebut niatnya. Supaya niatnya itu tetap murni karena Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah yang sulit untuk dilakukan. Makanya para ulama kita dahulu ketika menjaga niat itu mulai dari sebelum beramal. Kemudian ketika beramal sama sesudah beramal. Jadi terus itu dikawal niatnya sebelum beramal. Kita mau sedekah. Kita mau sedekah. Ini sudah ikhlas apa belum? Kalau belum, jadi sedekah enggak? Kalau belum jadi, tapi perbaiki dulu niatnya. Jadi kita berusaha untuk murnikan dulu. Ya Allah, ini sedekah karena apa ini? Saya sedekah ini karena Allah Subhanahu wa taala atau karena tujuan-tujuan yang lainnya. Kalau misalnya belum juga perbaiki, pegang dulu sebentar, coba diatur niatnya. Apakah saya sudah ikhlas atau belum? Ketika akan umrah, ketika akan haji, berangkatnya tujuannya apa?
Kalau memang ada hal-hal yang mungkin mengkhawatirkan, jaga niat tersebut, perbaiki. Sebelum beramal seperti itu. Ketika beramal, setan akan tetap menggoda. Ketika beramal, setan tetap akan menggoda. Awalnya mungkin Allahu Akbar, ikhlas. Akan tetapi ternyata di samping kita datang, bos kita ikut sholat juga. Allahu Akbar. Jadi yang gerakannya cepat, sekarang jadi agak apa? Agak pelan. Jadi yang biasa-biasa aja takbirnya, ya, bahkan cenderung cenderung asal-asal Allahu Akbar, cenderung kayak nggak niat sholatnya, ya, kayak nggak niat sholatnya. Kemudian begitu ada bos langsung tiba-tiba, apa nih? Kabelnya terinjak. Jadi begitu ada bosnya, masya Allah, jadi kelihatan kayak khusyuk. Takbirnya pun dibikin-bikin. Allah. Padahal tadi labar. Begitu ada bos langsung. Ketika tengah-tengah beramal ini setan datang. Bukan hanya tengah-tengah beramal, sesudah beramal pun setan akan tetap menggoda kita. Dihembus-hembuskan. Ya Allah. Ente hebat banget nih. Yang lainnya masih tidur, ente udah bangun dulu. Sayang. Yang lainnya pada nggak puasa, ente puasa sendirian. Emang top markotop ente. Hati-hati itu, setan berusaha untuk terus menggoda kita. Bagaimana amalan kita rusak. Dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam dakwah kita. Hati-hati. Ketika kita berdakwah, kita juga harus terus mengawal niat kita. Mengawal niat kita. Karena apa kita berdakwah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 108. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Nabi kita Muhammad SAW dikatakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalanku? Ad'u ilallah. Aku berdakwah ke jalannya siapa? Berdakwah kepada Allah. Ikhlas. Sebagian orang bukan berdakwah kepada Allah. Sebagian orang berdakwah kepada kelompoknya. Sebagian orang berdakwah kepada golongannya. Sebagian orang berdakwah kepada majelis taklimnya. Sebagian orang berdakwah kepada ormasnya. Sehingga kalau ada orang belajar ke orang lain atau ke majelis taklim lain, yang penting sama-sama ahlus sunnah, buru, gak puas. Ketika majelis taklimnya orang lain sama-sama ahlus sunnah rame, ya, kok dia rame, ana gak rame. Bisa jadi usaha kita selama ini gara-gara niat yang belum lurus tersebut akan menjadi debu yang berterbangan yang tidak ada gunanya. Makanya kita harus cermati terus ya, niat kita. Saya bukan sedang menuduh, tapi mengajak anak dan antum semuanya untuk introspeksi diri. Para ulama kita dahulu seperti itu, berusaha untuk introspeksi diri. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, dikisahkan bahwa beliau ini ketika nulis surat, nasihat gitu kan, nulis surat buat orang lain, nasihat gitu. Belum selesai nulisnya, langsung dia sobek-sobek itu surat. Terus dia buang. Tunggu, inti gimana? Nulis surat nasihat belum selesai udah sobek-sobek. Anak tadi enggak ikhlas kan? Anak tadi enggak? Anak takut nanti disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Ulama yang lainnya Al-Imam Al-Mawardi, salah seorang ulama madhab fikih Syafi'i yang terkenal. Al-Imam Al-Mawardi menjelang wafatnya, beliau memanggil salah seorang kepercayaannya. Orang percayaannya dipanggil, wahai fulan,
saya kasih tahu kamu bahwa di tempat anu, di ruangan anu ada buku yang banyak di sana. Dan buku itu semuanya karangan saya. Buku itu semuanya karangan saya. Kenapa sampai saat ini belum saya terbitkan? Saya belum bisa ikhlas. Saya belum bisa. Nanti kalau ajal menjemput, kamu tolong duduk di samping saya. Taruh tangan kamu di atas tangan saya. Taruh tangan kamu di atas tangan saya. Kamu perhatikan tangan saya gimana nanti reaksinya ketika saya meninggal. Apakah nanti tangan saya menggenggam tangan kamu atau tangan saya tidak menggenggam tangan kamu? Buka kayak gini. Pesan saya, kata beliau, kalau seandainya ketika saya meninggal nanti terakhir tangan saya yang genggam tangan kamu, berarti saya belum bisa menghadirkan niat ikhlas di dalam hati saya. Maka tolong seluruh buku itu ente buang ke kali. Tidak ada gunanya. Karena saya tidak ikhlas dalam menulis. Hanya akan menambah dosa saya nanti di hadapan Allah Subhanahu. Tapi kalau misalnya ketika saya meninggal nanti tangan ana nggak genggam tangan ente, alias tangan ana kebuka kayak gini, semoga saya sudah bisa menghadirkan keikhlasan dalam niat. Artinya betul. Orang kepercayaannya datang ketika sakaratul maut al-Mawardi, pegangi tangannya. Ketika menghembuskan nafas yang terakhirnya, ternyata tangannya Imam al-Mawardi kebuka. Akhirnya orang kepercayaan ini langsung mengambil buku-buku yang ada di ruangan tersebut, langsung disebarkan. Sampai sekarang bukunya beliau masih bisa kita manfaatkan ilmunya. Jadi lihat para ulama kita sedemikian rupa menjaga dan mengawal niat. Jadi yang penting itu bukan biar amalan yang kita lakukan. Oh, saya sudah bikin kajian sebesar ini. Oh, saya sudah nulis buku setebal ini. Bukan itu. Akan tetapi apakah ketika kita melakukan ini kita betul-betul karena mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala, atau hanya sekedar kita ingin mendapatkan decak kagum dari orang-orang yang ada di sekeliling kita? Oh, Masya Allah, Pak Anu itu kalau bikin kajian mesti sukses, rame. Si Fulan ini kalau bikin buku selalu best seller. Kata orang Jawa Timur. Jadi bukan cuma best seller toh, tapi best seller. Saking bestnya sellernya gitu. Saking best sellernya gitu. Bukan hanya itu. Bukan hanya gebiarnya. Bukan hanya besarnya. Bukan hanya banyaknya. Akan tetapi niatnya. Ustaz, apa enggak sayang itu Ustaz? Kalau ternyata Al-Mawardi itu ketika meninggal ternyata tangannya genggam. Apa enggak sayang Ustaz? Bukunya dibuang ke kali Ustaz. Mereka itu takut dengan neraka jahanam. Mereka itu takut dengan neraka jahanam. Gak ada apa-apanya buku-buku tersebut, pengorbanan dia puluhan tahun nulis, kalau gara-gara itu kemudian malah jadi masuk neraka jahanam. Ustaz, emang bisa menyebabkan? Oh, bisa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kisahnya, matannya ada di dalam Sahih Muslim, ada seorang ulama yang bernama Syufai. Siapa namanya? Syufai al-Asbahi. Pada suatu hari, Syufai ini datang ke kota Madinah. Sampai di Madinah, kok ngelihat ada orang ngumpul-ngumpul gitu. Mengerumuni satu orang.
Banyak pada duduk di situ. Orang yang satu ini ngisi pengajian. Sufai dari luar kota nggak paham ini siapa orang ini. Akhirnya dia pun duduk di belakang, nanya sama orang-orang yang di belakang. Itu siapa yang di depan? Ustadznya siapa? Orang-orang, masa ente nggak kenal? Itu Abu Hurairah. Siapa? Abu Hurairah. Seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis terbanyak. Itu Abu Hurairah. Masa ente nggak tahu? Iya, nggak tahu. Akhirnya Syufai duduk di situ. Diikuti pengajian. Sampai setelah pengajian ada tanya jawab. Sampai habis semua yang hadir di situ. Jadi begitu ada yang pulang, Syufai maju dikit. Ada yang pulang, maju dikit. Sampai tinggal Syufai dan siapa? Abu. Syufai berkata, wahai Abu Hurairah, tolong sampaikan kepadaku sebuah hadis. Yang hadis itu engkau dengar langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perantara. Karena kan ada sebagian sahabat dengar hadis tapi dari sahabat yang lain. Syufai ini bilang sama Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sampaikan kepadaku sebuah hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi SAW. Maka kemudian Abu Hurairah pun menyiapkan dirinya, beliau duduk. Saya pernah mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya dengar langsung dari lisan beliau dan saya paham betul isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika akan menyampaikan hadis tersebut, pingsan Abu Hurairah. Ketika akan menyampaikan hadis, pingsan. Supaya kan bingung juga. Tuh nih. Orang Jawa mengatakan ketempuhan. Apa ketempuhan? Apa ketempuhan? Apa ya bahasa Indonesianya? Emang bahasa Indonesianya berapa nilainya dulu ya? Lupa saya. Ya, wah saya harus nanggung ini gimana nih? Kemudian beberapa saat kemudian Abu Hurairah siuman. Beliau siuman. Ketika siuman, maka dia pun mengatakan, wahai Syufai, saya akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar langsung dari Nabi SAW dan aku faham betul isi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika akan mulai bicara, lagi-lagi Abu Hurairah pingsan sampai 3 kali. Saking beratnya mau menyampaikan hadis Nabi SAW. Pernah nggak antum kayak gitu? Ustadznya pernah nggak? Nggak pernah. Sama kita ya. Jadi saking beratnya hadis yang akan dibawakan sampai Abu Hurairah pingsan 3 kali. Setelah 3 kali pingsan, baru kemudian Abu Hurairah mengatakan, saya akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar langsung dari Nabi SAW dan aku faham betul. Dan aku saat itu berada di suatu ruangan yang di situ tidak ada orang lain kecuali aku dan Nabi SAW. Hadis itu berbunyi, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang pertama kali akan disiksa pada hari kiamat ada 3 golongan. Sering dengar hadisnya kan? Yang pertama siapa? Orang yang jihad. Yang kedua, orang yang baca Quran, belajar ilmu agama. Yang ketiga, orang yang dermawan. Yang semuanya ini masuk ke neraka gara-gara apa? Kesalahannya 3 orang sama. Gara-gara niat. Ini hadis sering kita dengar kan? Jadi, pernah pingsan nggak dengar hadis ini? Lewat aja Ustaz hadisnya. Ini yang menyebabkan Al-Mawardi dan ulama-ulama yang lainnya mereka takut dengan amalan yang tidak ikhlas. Hati-hati.
sekarang ini di zaman kita ini dengan banyaknya teknologi, itu juga berpengaruh kepada keikhlasan. Dikit-dikit update status. Ya. Banyak kan yang status itu di apa? Di Facebook ya. Saya nggak punya Facebook jadi nggak tahu saya. Dikit-dikit update, ya, pakai WA, pakai Facebook, pakai apa lagi? YM, apa lagi? Twitter, terus Line, Line, ya, macam-macam. Ya. Update di situ, ya. Masya Allah, rasanya kok tenang banget hati ini habis tahajud. Ya, posting. Besok lagi, ya Allah, kasihan banget ya orang-orang yang tinggalnya di bantaran kali. Ini baru bagi-bagi sedekah sama mereka. Iya. Update status kirim. Besoknya lagi, ya Allah, udah sampai putaran keberapa ya? Lupa anak. Ketiga apa keempat ya? Lagi di depan Ka'bah nih. Ya. Jadi ngapain aja lapor. Ngapain aja lapor. Alhamdulillah hari ini sudah baca Al-Quran 1 juz. Lapor. Semuanya dilaporin. On the way to Istiqlal untuk tablik akbar Syekh. Apa-apa dicantumkan di situ. Update status ibadah apa lapor. Ya. Sedekah dikit lapor. Sholat tahajud dikit lapor. Apa-apa lapor. Lapor sama siapa? Sama manusia. Buat apa? Jadi hangus gara-gara status. Amalannya hangus gara-gara apa? Status. Belakangan ini ada lagi selfie, narsis, ya. Haji di padang Arafah doa. Tolong dong difoto dong dari sebelah sana. Ya, tangannya gini, khusyuk banget. Padahal sebenarnya lagi acting. Ikut zikir nangis. Ikut zikir nangis. Kemudian pakai tongsis. Sempat-sempatnya ya nangis kok pakai tongsis gimana sih? Habis itu diposting, subhanallah. Hati. Niat ini harus betul-betul kita jaga. Ngapain sih lapor-lapor kayak gitu? Cukuplah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi. Hanya kemarin di Bekasi saya menyampaikan pengajian judulnya 2 rahasia. 2 rahasia. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Yang positif adalah amal rahasia, yang negatif adalah dosa rahasia. Usaha untuk merahasiakan amalan supaya bisa lebih ikhlas insya Allah. Bukan berarti nggak boleh kita itu menampakkan amalan kalau memang ada tujuan positifnya. Dalam Al-Quran diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Dalam surat Al-Baqarah ayat 271 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, in tubdus sadaqati fa ni'immahi. Kalau kalian tampakkan sedekah kalian, bagus. Jadi boleh kan? Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Namun apabila kalian sembunyikan sedekah kalian, kalian berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik. Jadi lebih baik kita merahasiakan, kecuali memang amalan yang tidak bisa dirahasiakan. Contohnya apa? Salat berjamaah. Apalagi? Azan. Azan mau dirahasiakan gimana? Masa? Kalau gitu ngapain azan? Azan itu kan syiar. Ya, syiar berarti harus
Harus ditampakkan. Yang penting jaga niat. Ini adalah kriteria yang pertama. Kualitas dipandang dari sisi niat. Yang kedua, yang harus kita perhatikan mutu keteladanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutu kualitas keteladanan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau niat tadi masalah apa? Dalam, ya. Kalau meneladani Nabi SAW masalah apa? Masalah luar. Jadi dalamnya kita berusaha ikhlas, luarnya kita berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang ketika beribadah itu ibadahnya semau gue. Ibadah semaunya sendiri. So, kalau misalnya ibadah semaunya sendiri, buat apa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada dalam diri Nabi kita Muhammad SAW uswah hasanah. Apa uswah? Contoh yang baik, teladan yang baik. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Rasul SAW itu teladan dalam segala hal, bukan hanya dalam masalah akhlak saja. Selama ini kan yang selalu ditonjolkan oleh para khatib, oleh para dai, oleh para muballigh, ya, adalah masalah akhlak. Ya bagus, itu penting sekali. Akan tapi bukan hanya itu, masalah akidah, masalah ibadah. Apakah kita sudah meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau belum? Kita sering mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Terus wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Apa artinya raditu? Saya ridho. Saya ridho Allah sebagai Rabbku. Saya ridho Islam sebagai agamaku. Saya ridho Muhammad SAW sebagai nabiku. Kalau ente betul-betul ridho Nabi Muhammad sebagai nabi ente, kenapa ente beramal tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW? Kalau kayak gitu buat apa Nabi SAW diutus ke muka bumi? Nabi SAW diutus ke muka bumi ini untuk ngajari kita para manusia cara beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah tahu sendiri cara beribadah kepada Allah, kita bikin sendiri, ngapain kita punya Nabi? Ini yang kadang-kadang kurang disadari oleh sebagian kalangan. Jadi ketika dia beramal, yang penting beramal. Gak tahu bagaimana kualitas amalannya. Yang penting banyak. Padahal ayat yang kita baca tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik. Di situ Allah enggak mengatakan yang paling banyak. Ada dua orang habis sholat, satunya zikir membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Yang satunya baca subhanallah 333. Alhamdulillah 330. Allahu akbar 333. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000. Nah. Berarti berapa tuh? 1999. Bagusan mana sama yang 33? Kan dikit, Ustaz. Yang penting itu bukan apanya? Dikit. Makanya salah seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bidah. Sedikit sesuai tuntunan lebih baik daripada banyak enggak sesuai tuntunan. Berarti kita amalannya dikit-dikit aja Ustaz. Ya, banyak sesuai dengan tuntunan. Banyak sesuai dengan tuntunan. Karena kalau misalnya kita banyak-banyak beramal, kemudian tidak sesuai dengan tuntunan, mubah. Mubah itu sia-sia. Dalam sebuah ayat yang sering kita dengar, Al-Ghasyiyah,
ayat 3 sampai 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amilatun nasibah." Terus tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah artinya beramal dengan amalan yang banyak sampai capek. Saking apanya? Saking banyaknya amalannya, sampai capek. Ganjarannya apa? Tasla naran hamiyah, masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Coba bayangkan. Amalannya banyak, capek, ganjarannya masuk ke neraka. Gara-gara apa? Gara-gara antara lain kata para ulama tidak sesuai dengan tuntunan Rasul SAW dalam beramal. Termasuk juga sesuai dengan tuntunan Rasul dalam khusyuk sholat kita. Banyak di antara kita sholat tuh ngasal. Yang penting sholat, Allahu Akbar. Sampai enggak diperhatikan ruhnya sholat tersebut yaitu khusyuk. Sampai-sampai Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan fasalatun bila khusyu'in wala hudurin kabadanin mayyitin la ruha fih. Sesungguhnya salat yang tidak khusyuk seperti tubuh yang tidak ada nyawanya. Tubuh yang tidak ada nyawa apa? Bangkai. Jadi kalau kita sholat gak pakai khusyuk, kayak sholat kita kayak bangkai. Antum kegambar gak? Kebayang gak? Kita mempersembahkan bangkai kepada Allah. 60 tahun mempersembahkan bangkai kepada Allah. Kebayang gak kita? Pernah khusyuk? Nah khusyuk? Kali-kali. Sekali-kali. Sekali-kali. 2 kali berarti. Dari awal sampai akhir. Dari Allahu Akbar sampai salam. Khusyuk terus. Pernah besan enggak? Tahu besan? Yang sudah punya anak, yang sudah nikah, pernah besan? Besan kan paham ya? Paham. Kalau besan bawa apa? Keserahan. Ya, seserahan. Kalau seserahan bawa apa? Macam-macam. 1. Beras. Beras yang kayak apa? Raskin, rojo lele. Kalau enggak beras, pandan wangi. Kalau enggak beras, isedane. Ayam. Yang dibawa ayam apa? Ayam jago. Yang gemuk. Apalagi? Sayur. Sayur yang kayak apa yang dibawa? Seger. Apalagi ya? Nah, nggak pernah besan sih ya? Belum. Hah? Roti. Apa? Roti buaya. Apa ini? Orang Betawi yang tahu katanya. Ya. Semuanya ini yang kita bawakan yang berkualitas kan? Coba antum bayangkan. Seserahan antum bawa berasnya raskin. Ya, ayamnya ayam tiren. Mati kemarin. Terus bawa sayurnya sayur sudah busuk. Bayangkan, diterima enggak? Diterima terus dibuang. Bayangkan kita seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala. Ngirim sama Allah pisang busuk, sayur busuk, ayam tiren. Ibadah-ibadah seperti itukah yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Ini kelihatannya agak gimana gitu di telinga ya. Tapi memang itu kenyataan, saya bicara tentang kenyataan. Banyak di antara kita puluhan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang memperhatikan bagaimana kualitas ibadah yang kita lakukan.
ikhlasnya nggak diperhatikan, zikirnya nggak diperhatikan, nggak peduli apakah zikirnya sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak, peduli amat, yang penting zikir. Inti baca ini dari mana? Nemu di Facebook. Ada tuntunannya enggak? Tahu gelap. Yang penting baca aja. Ada sebagian orang Masya Allah menghafalkan wirid-wirid yang enggak jelas sumbernya dari mana. Zikir-zikir yang jelas-jelas dicontohkan oleh Nabi SAW malah enggak diamalkan. Ajib. Aneh bin ajaib sebagian orang ini. Sholat yang enggak tahu dari mana landasannya, sangat diperhatikan. Sholat yang jelas-jelas 5 waktu malah enggak dilakukan. Sungguh ajaib kondisi sebagian kaum muslimin di negeri kita ini. Ketika ada sholat yang enggak dicontoh oleh Nabi SAW setahun sekali, satu kampung semuanya sholat. Giliran sholat 5 waktu, masjidnya kosong. Ini harus kita perhatikan. Kualitas amalan yang kita lakukan harus terus kita upgrade, kita tingkatkan. Jadi kalau misalnya hari ini anak khusyuknya baru sekian %, ya Allah, bismillah, besok anak berusaha untuk tingkat. Makanya kan doa yang sering kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku. Ini pelajaran. Kita ini gak bisa ikhlas, gak bisa benar ibadahnya kalau bukan karena bantuan dari, ini harus kita sadari. Makanya jangan sampai kita mengandalkan kekuatan pribadi kita. Mentang-mentang sudah ngaji puluhan tahun. Mentang-mentang sudah haji 7 kali. Sehingga gelarnya haji pangkat 7. Soalnya untuk meringkas sih daripada haknya 7 di depan kan jadinya Mentang-mentang sudah haji 7 kali, mentang-mentang sudah ngaji puluhan tahun, kemudian merasa anak pasti masuk surga. Hati-hati yang seperti itu. Makanya kita mengatakan Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku. Untuk apa? Ala dzikrika, agar senantiasa bisa wa ala syukrika, dan agar senantiasa biasa syukur. Wa ala husni ibadah. Ini yang di garis bawah. Agar saya bisa beribadah dengan baik. Jadi kita minta kepada Allah agar bisa beribadah dengan baik. Dan kita tidak mungkin bisa beribadah dengan baik kalau tidak dibantu sama Allah. Dan jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan diri pribadi kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja sering berdoa kepada Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah. Terus wala takilni ila nafsi tarfata ain. Yang akan kita garis bawahi yang belakang ini, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku di sini siapa? Rasul SAW. Beliau mengatakan, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Sekejap mata tok. Nabi gak ingin bergantung kepada kekuatan dirinya, padahal beliau adalah seorang yang luar biasa beribadahnya. Aisyah mengatakan shalla hatta tatafattarat qadamahu. Beliau salat itu sampai kedua kakinya bengkak saking lamanya. Wajar bacaannya Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa 1 rakaat. Ustaz, berapa lama Ustaz? Coba aja ntar malam. Kalau pengen tahu, coba nanti malam. Gak hafal Ustaz. Sebagian ulama tidak apa-apa. Megang apa? Mushaf Al-Quran. Sebagian ulama membolehkan. Ya kalau memang kita gak apa. Coba antum sholat nanti malam. Pegang Al-Quran. Baca itu surat Al-Baqarah. Gak usah sambil lihat jam. Gak usah.
Antum mulainya jam berapa, rampungnya jam berapa? Mungkin baru dapat berapa halaman sudah kesemutan. Ya, Rasul yang sedemikian rupa ibadahnya, beliau mengatakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada kekuatan diri kita. Apalagi kita yang sangat lemah, ibadah pas-pasan, dosa banyak. Maka ini yang kedua, kualitas dalam meneladani Nabi kita Muhammad. Yang ketiga, poin yang terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah kualitas di dalam konsistensi kita dalam beribadah, alias kualitas dalam istiqamah. Salah satu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman adalah sejauh mana dia bisa menjaga konsistensi dia dalam beribadah. Kalau hanya sekedar beribadah sehari, 2 hari, 3 hari, banyak orang yang kuat. Makanya coba perhatikan, masjid paling ramai bulan apa? Ramadan. Masjid paling ramai bulan Ramadan. Kalau sudah lewat Ramadan, disitulah ujiannya. Kalau beribadah cuma sebentar, sebulan, semalam, ya, itu banyak orang kuat, tapi bisa konsisten sepanjang tahun. Bukan hanya sepanjang tahun, seumur hidup. Jarang orang yang kuat seperti itu. Dan inilah sebenarnya yang Allah perintahkan kepada kita. Dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 99. Dalam surat Al-Hijr ayat 99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal. Maaf, ini yang sudah sepuh-sepuh ini, ya, yang sudah lanjut usia ini, kadang-kadang ada sebagian orang iseng tanya, sampai kapan sih ngaji? Udah kakek-kakek masih ngaji aja. Yang pensiun, ya, yang sepuh-sepuh yang pensiun. Udah pensiun, ngapain ngaji? Udah pensiun kan tinggal happy-happy. Kalau antum ditanya sampai kapan ngaji, jawabannya sampai mati. Sampai kapan kita tekun beribadah sampai mati? Kapan istirahatnya kalau sudah masuk surga? Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah kedatangan seorang tamu dari Khurasan. Khurasan itu sekarang di daerah Iran, daerah Afghanistan sana lah pokoknya. Daerah Tantan sana itu. Datang ke Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, qasadtuka min Khurasan as'aluka an mas'alah. Wahai Imam, saya jauh-jauh datang dari Khurasan, ketemu sama kamu, cuma pengen tanya satu pertanyaan. Jadi kalau antum datang jauh, dari mana nih? Kalau antum yang paling jauh dari mana? Oh, Jakarta ke Purbalingga, jangan. Sini aja, sini yang paling jauh dari mana? Bekasi. Ada yang lebih jauh dari Bekasi? Cibitung. Ada yang lebih jauh lagi? Bogor. Nah, Bogornya mana? Puncak. Jadi ini datang kepada Imam Ahmad dari Khurasan, datang cuma pengen nanya satu pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya penting nggak? Penting nggak? Ya penting lah, nggak mungkin kalau cuma tanya ecek-ecek datang jauh-jauh. Ratusan kilometer, bahkan mungkin ribuan kilometer datang menemui Imam Ahmad cuma pengen tanya satu pertanyaan. Maka Imam Ahmad pun mengatakan, sal, ya silahkan tanya. Pertanyaan saya, wahai Imam, mata yajidul abdu ta'amar rahah. Kapan sih seorang hamba bisa beristirahat? Kapan sih seorang hamba akan menikmati enaknya istirahat?
Maka Imam Ahmad pun serta-merta menjawab, inda awwali qadamin yada'uha fil jannah. Seorang boleh beristirahat, selesai beribadah, tenang di dalam menikmati istirahatnya ketika dia sudah sukses menginjakkan kaki kanannya di surga. Baru berhenti. Jadi kalau antum kita pengen tahu kapan kita bisa istirahat total, gak ngapa-ngapain, gak beribadah, gak sholat, gak puasa, kapan? Kalau kita sudah masuk surga, baru saat itu kita berhenti. Jadi ibadah apapun gak ada finishnya. Ngaji itu gak ada istilah tamat. Tamat itu tamat sekolah. Ente kok gak ngaji, udah tamat dari dulu. Tamat apa? SMP. Gak ada istilah tamat dalam mengaji. Semakin kita ngaji, semakin banyak kita belajar ilmu agama, kita akan semakin tahu betapa jahilnya, betapa kurangnya ilmu kita. Saya bukan sedang mengatakan kepada antum, saya pribadi mengatakan seperti itu. Saya kalau mau ngisi pengajian itu, persiapan. Sama, baca-baca ini itu. Ya lumayan lah belajar. Ya nggak lumayan banget lah. SD sudah belajar ilmu agama sama Bapak Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah. Beliau pengasuh pesantren kiai, belajar sama beliau ketika SD. Setelah tamat SD mondok 6 tahun SMP. Di situ kemudian alhamdulillah bisa kuliah di Madinah S1 S2 10 tahun. 10 tambah 6 tambah 6. Berapa tuh? 22. Sampai sekarang kalau saya mau ngisi pengajian itu harus baca. Harus baca sini, baca situ. Kalau antum biasa mengikuti pengajian tafsir yang disiarin di Roja setiap Rabu malam dan Kamis, itu kan paling kan antara maghrib sampai isya kan. Itu paling kan 45 menit ya. Gak nyampe sejam. Itu mempersiapkan materinya, baca-bacanya itu habis subuh sampai sore. Untuk menyiapkan materi buat pengajian 45 menit, bacanya itu habis subuh sampai menjelang maghrib. Hanya anak paling sedih ketika hari Rabu ada tamu. Paling sedih saya. Kenapa? Karena itu masa-masa genting. Itu masa-masa gawat itu. Harus baca ini. Sampai anak saya itu kalau misalnya hari Rabu, ya Allah, Abi ini rumahnya atau kamarnya kayak kapal. Kapal pecah, buku di sana, buku di sini. Bukan karena pinter, justru karena bodoh. Makanya baca. Gitu loh. Anak ngajinya seminggu sekali, apalagi yang seminggu sekali. Artinya kita ini sampai kapan belajar? Sampai meninggal dunia. Makanya ulama mengatakan minal mahbarati ilal maqbarah. Kita belajar itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Terus kita belajar. Makanya ada sebagian ulama ketika sakaratul maut itu menjelang kematiannya masih sempat untuk baca-baca kitab. Bahkan ada sebagian ulama yang terakhir baca hadis adalah hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Subhanallah. Jadi dia kan rajin ahli hadis. Setiap hari baca hadis. Hadis yang terakhir kali sebelum meninggal dunia dia baca, barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah maka akan masuk surga. Wafat dia. Subhanallah. Manusia itu akan ditutup hidupnya sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan selama hidupnya. Ini kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Orang itu akan ditutup hidupnya sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan selama hidupnya.
Kalau kebiasaannya ngaji, insya Allah meninggalnya ketika ngaji. Kalau kebiasaannya puasa, insya Allah meninggalnya ketika puasa. Kalau kebiasaannya zikir, insya Allah meninggalnya ketika zikir. Kalau kebiasaannya main gaplek, moga-moga matinya bukan pas main gaplek. Antum bisa bayangkan, main gaplek. Kayak apa biasanya? Kalau kayak gini terus ngomong apa biasanya? Masa sih antum nggak ada yang dulu main gaplek? Enggak, serius. Alhamdulillah. Ya kan ada kan ketika ngeplek itu kan ada apa? Ada kata-katanya gitu loh. Apa? Kalau main apa namanya? Catur mungkin skak gitu ya. Ya. Coba bayangkan, skak mati. Allahu Akbar. Bisa antum bayangkan itu gimana? Makanya apa yang kita lakukan selama ini? Kita senantiasa rajin ngaji, semoga kita meninggalnya ketika ngaji. Kita sengaja rajin baca buku, semoga kita meninggalnya ketika baca. Kita rajin sholat, semoga meninggalnya rajin sholat. Pernah ada kejadian di Masjid Nabawi, ya, orang sujud lama banget di Raudhah, sebuah tempat di pojok Masjid Nabawi yang dikatakan oleh Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku dengan mimbarku adalah taman-taman surga. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud dari taman surga. Sebagian ulama mengatakan taman surga maksudnya betul-betul tempat itu Allah turunin dari surga ditaruh di bumi. Jadi dulunya itu tanah dari mana? Surga, terus sama Allah ditaruh di bumi. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maksud dari Raudhah, taman surga, adalah bahwa orang yang beribadah di situ bakalan dimasukkan ke taman surga. Ada orang habis isya, sholat di Raudhah. Lama banget. Sampai masjid itu ditutup, sampai orang pergi semuanya. Ini kok nggak bangun-bangun. Dideketi, kemudian dipegang, begitu kesenggol dikit, udah nggak ada, udah meninggal dunia. Dalam keadaan apa? Di mana? Raudhah, di Masjid Nabawi, di kota Nabi SAW. Yang beliau SAW mengatakan, man istata'a an yamuta bil madinati falyaf'al. Barang siapa yang bisa meninggal di Madinah, lakukan. Daripada meninggalnya di Hollywood. Meninggal di Madinah, di Raudhah ketika sholat, itu kan luar biasa tempatnya, waktunya, sedang apa. Dan masing-masing dari kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan akhir hidupnya sedang ngapain. Makanya orang-orang yang meninggal ketika menunaikan ibadah haji, pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah. Makanya orang yang meninggal ketika ihram itu gak boleh dicopot apanya? Ihramnya. Itu saja sudah buat kain kafan. Nanti pada hari kiamat dia akan bangkit dalam keadaan pakai ihram. Kalau misalnya orang meninggal dalam keadaan na'udzubillahi min dzalik di kamar hotel, sedang berzina dengan seorang PSK. Pernah nggak ada kejadian? Sering. Kita dengar ada orang meninggal di kamar. Entah wanitanya, entah laki-lakinya. Na'udzubillahi min dzalik. Seharusnya kejadian-kejadian itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ini diperintahkan oleh agama kita untuk berusaha istiqamah di dalam beramal. Dalam sholat kita, dalam puasa kita. Banyak masih di antara kita sholatnya hanya sekedar menunaikan kewajiban.
Salat itu kewajiban apa kebutuhan? Kewajiban apa kebutuhan? Kebutuhan apa kewajiban? Dua-duanya. Salat itu ya kewajiban ya kebutuhan. Ada sebagian orang cuma menganggap kewajiban saja. Kalau kewajiban mungkin hanya sekedar salat, selesai, sudah. Formalitas salatnya. Akan tapi kalau misalnya ada orang ya merasa salatnya itu sebagai kewajiban dan kebutuhan, maka kapanpun dia belum sholat, hatinya akan terus berusaha untuk mengejar sholat tersebut. Allah, kapan sih ya? Kok ini yang salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut, tergantung, terikat dengan masjid. Maksudnya habis sholat zuhur, habis sholat subuh, ini kok lama banget ya sholat subuh, sholat zuhur nggak datang-datang. Setelah sholat zuhur, selesai sholat, ya Allah, kok asar nih nggak datang-datang. Ini seharusnya, tapi kebanyakan orang nggak seperti itu. Kebanyakan orang, ini sholat kok lama banget, nggak rampung-rampung. Terutama ketika sholat taraweh. Ketika sholat taraweh, imamnya bacaannya panjang. Atau sholat subuh, imamnya bacaannya panjang gitu. Yang di belakang makmumnya udah. Nanti sampingnya lagi akhirnya paduan paduan suara. Ada sebagian orang, saya pernah dapat cerita, ada seorang, Masya Allah, sehat walafiat. Sehat walafiat. Hobinya daki gunung. Berat nggak daki gunung? Berat, nanjak gitu kan jalannya. Kadang malam dingin atau siang panas, tapi bisa. Suatu hari dia masuk ke masjid pengen sholat taraweh, tapi salah alamat dia. Ternyata imamnya panjang bacaan. Akhirnya setelah selesai sholat dia mengatakan, ini imam kok panjang banget. Kaki ini kuat, ini yang gak kuat. Ini jengkel, ini kok lama banget sholatnya gitu loh. Padahal dia biasa daki apa? Daki gunung, subhanallah. Kenapa dia bisa daki gunung yang sedemikian terjalnya sekian jam? Untuk sholat, dia gak kuat. Syekh Abdul Razak Al-Badr, Hafizahullah Ta'ala, pernah cerita, ya, beberapa kajian yang lalu di Roja, beliau cerita tentang kejadian nyata orang yang di hadapannya sedang sholat taraweh, sholat malam di sana, terutama ketika masuk 10 hari terakhir itu bisa sampai 3 jam sholat, bisa sampai 3 jam. Kata beliau, ketika saya sholat, di depan saya ada seorang yang masuk ke masjid dengan dua apa ini namanya? Tongkat, ya, 2 krek gitu, 2 kayak gini. Karena salah satu kakinya nggak ada, alias buntu. Kata Syekh Abdul Razak, mulai dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir, sholatnya berdiri enggak pakai tongkat. Berarti beliau hanya apa? Bertumpu dengan satu kaki. Tidak ngeluh, tidak apa. Mana kita? Kita ini Masya Allah sehat walafiat. Kaki kita masih lengkap, otak kita masih seger. Berapa saat yang lalu saya dapat postingan ada orang sholat lumpuh, ya, sholat sambil berbaring di masjid. Jadi sambil berbaring di masjid, sholat digotong gitu kan, pakai tandu, sholat di situ di masjid. Pengen sholat di masjid, pengen. Ini ada sebagian orang, subhanallah, sehat walafiat, stroke enggak. Sakit, ditanya kenapa enggak ke masjid? Sakit gigi. Masih mending. Yang lainnya kenapa enggak ke masjid? Sakit apa? Sakit panu. Allahu Akbar.
Luar biasa, alhamdulillah di zaman kita ini masih ada orang-orang yang memberikan contoh kepada kita. Berapa saat yang lalu saya dapat postingan juga video. Orang tua yang buta selalu pergi ke masjid, tapi nggak ada yang nganter. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia masang tali. Jadi dari pintu rumahnya dia ngikat tali, terus ditaruh di jalan gitu, di tanah sampai kemana? Pintu masjid. Jadi ketika dia buka pintu rumah, dia langsung nyari tali itu di mana, terus dia pegangan tali sampai ke masjid. Salat 5 waktu seperti itu, siang malam. Itu loh orang-orang yang perlu kita contoh. Jangan sampai kita ini cuma ngaji, tapi prakteknya nggak ada. 3 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama masalah apa? Yang kedua meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga masalah apa? Istiqomah di dalam beramal. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita buka pintu. Baik, syukron Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Mungkin bagi para jamaah sekalian, bagi ikhwan dan akhwat bisa menyiapkan pertanyaan, atau mungkin kita buka sesi pertama ini, sesi tanya jawab pertama dengan dialog interaktif secara langsung. Siapa yang bertanya? Baik. Ustaz, kadang-kadang di kantor ada rapat yang cukup penting. Coba dimatikan. Dan nabrak waktu sholat, kita sebagai peserta atau yang notulen mau meninggalkan rapat dan sholat tepat waktu, jadi serba salah karena rapat tidak ada jedanya. Akhirnya saya tunggu sampai rapat baru sholat. Bagaimana hukumnya? Sholat apa ini? Biasanya sholat duhur ya. Ya biasanya sholat duhur. Sholat asar. Kalau sholat duhur lebih ringan dibandingkan masalahnya lebih ringan dibandingkan sholat asar. Kenapa? Karena dalam beberapa hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan abridu. Jadi Nabi SAW mengatakan carilah waktu sholat duhur ketika agak teduh, agak dingin dikit. Itu diperbolehkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau misalnya mundurnya setengah jam, sekitar itu ya semoga tidak apa-apa. Yang penting bisa sholat berjamaah. Tapi kalau mundurnya sampai 1,5 jam, apalagi sholat asar, maka di sini perlu ada usaha untuk menyampaikan kepada yang memimpin rapat. Tentunya dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Karena maaf, kadang-kadang ada sebagian teman-teman kita ketika mendapatkan kondisi seperti yang tadi disebutkan, dia langsung aja. Jadi begitu azan dia langsung berdiri gitu aja. Gak ada pemberitahuan sebelumnya. Dan ini tentunya kurang sopan, kurang etis. Walaupun kita harus lebih sopan kepada Allah dibandingkan kepada manusia. Akan tetapi kita perlu memperhatikan hal-hal tersebut supaya tidak menimbulkan prasangka yang jelek, image yang negatif. Maka saya katakan diusahakan ngomong baik-baik kepada yang punya kewenangan. Ustaz, bagaimana kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh untuk ikhlas, akan tetapi perasaan kurang ikhlas itu selalu hadir? Syukran. Kalau kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh secara maksimal, kemudian ada perasaan-perasaan tersebut, maka dilihat efeknya apa.
Kalau efek dari perasaan itu kemudian kita putus asa, nggak mau beramal lagi, berarti itu dari setan. Dan harus kita buang dan kita berta'awud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi seandainya efek dari perasaan itu kemudian kita terus meningkatkan kualitas keikhlasan kita, maka itu bagus. Dan pertahankan perasaan tersebut. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beramal dalam keadaan qulubuhum wajilah. Dalam keadaan hatinya itu merasa khawatir, apakah amalan saya sudah benar atau belum, diterima atau tidak, sehingga berefek terus memperbaiki ibadah dia dalam kesehariannya. Ustaz, bisa pertanyaan langsung ya Ustaz ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya Ustaz, kalau kita misalnya memberi kepada seorang, itu niat kita karena kasihan gitu. Misalnya dia ada orang yang minta-minta atau karena ada orang fakir, kita memberi dia asalnya itu karena rasa iba kita, rasa kasihan. Apakah itu termasuk ikhlas Ustaz? Ya. Syukran. Assalamualaikum. Kalau kita memberi karena alasan iba, maka boleh, tapi tidak dapat pahala. Boleh, tapi tidak dapat pahala. Yang akan dapat pahala adalah orang yang memberi karena mencari ridha Allah. Apakah berdosa? Tidak, insya Allah. Itu boleh-boleh saja. Karena rasa iba adalah sesuatu yang memang Allah tanam di dalam hatinya manusia. Itu sesuatu yang manusiawi. Enggak dosa, juga enggak berpahala. Ya, enggak dosa dan enggak berpahala. Maka usahakan jangan mengasih cuma karena rasa iba. Diiringi dengan niat untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Ustaz, apakah ada hukum yang melarang memakai celana levis atau celana bahan ketika sholat wajib atau sholat sunnah? Kain celananya digulung, apakah ada larangan menurut syar'inya? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan tentang hukum memakai levis ya, atau celana jin, celananya jin dipakai manusia. Kata beliau, apa dalil yang mengharamkan kain levis? Ya, apa dalil yang mengharamkan kain levis? Segala sesuatu secara asal hukumnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maka kata beliau, levis halal. Yang tidak boleh itu adalah ketika bentuknya ya melanggar aturan syariat. Misalnya terlalu ketat. Ada sebagian orang itu kalau mau ngelepas celana itu sampai sampai tolong dong tarikin celananya. Saking apanya? Saking ketatnya. Atau sobek di sana sini kelihatan auratnya. Tapi kalau misalnya tidak ada pelanggaran syariat dalam bentuknya, ya, artinya lebar, ya, atau buat jaket, ya, supaya anget, ya, itu tidak apa-apa, insya Allah. Itu tidak apa-apa, insya Allah. Ana pernah lupa sholat isya. Hari berikutnya, ana ingat, apakah ana harus mengqadha atau bagaimana dan kapan waktunya? Wajib mengqadha. Kapan mengqadhanya? Ketika ingat. Ketika ingat. Jadi misalnya lupa sholat isya, ingatnya ketika sholat zuhur, ingatnya setelah sholat zuhur. Maka saat itu juga setelah sholat zuhur, lakukan sholat 4 rakaat qadha sholat isya. Bukan nanti malam nunggu isya 2 kali, bukan. Karena Rasul SAW menjelaskan, barang siapa yang lupa sholat atau tertidur, fal yusalliha idza dzakaraha.
hendaklah dia segera untuk melakukan sholat saat dia ingat. Jadi Nabi SAW mengatakan menggantinya ketika ingat. Kapan dia ingat, dia ganti. Bagaimana orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sering dilakukan karena tidak tahu bahwa itu tidak sesuai contoh. Apakah berdosa? Biasanya orang-orang dahulu melakukannya karena sudah menjadi kebiasaan. Apa kita harus mendakwahi? Kalau harus mendakwahi, iya. Kalau harus mendakwahi, harus. Masa orang tua kita biarkan melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau misalnya orang ini sudah meninggal, dahulunya melakukan itu karena tidak tahu dan sudah berusaha untuk mencari tahu tapi tidak ketemu apa yang dia cari tersebut, ya kita berdoa semoga orang tersebut mendapatkan dispensasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketidaktahuan dia. Afwan Ustaz, ada pertanyaan dari Umahat yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau ada seorang Ustaz yang dia sering memberikan ceramah-ceramah pada para jamaah dan dia sering juga hadir di kajian-kajian sunnah seperti ini, akan tetapi secara pakaian dan kesehariannya itu tidak menunjukkan seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan yang bertanya ini sebagai jemaahnya nggak berani untuk menegurnya, Ustaz, seperti apa? Taib, syukran. Kalau ada yang seperti itu dinasehati, ya. Ustaz, masa jamaah menasehati Ustaz? Emang kenapa? Emang nggak boleh jamaah menasehati Ustaz? Ya. Kalau saya pribadi, kalau dinasehati sama jamaah senang. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Jadi jangan sampai di antara kita ini meyakini kalau mengingatkan Ustaz bakalan kualat. Ya, sampaikan, tapi caranya harus yang sopan. Sama sesama jamaah saja kita harus sopan menasehati, apalagi dengan Ustaz. Ya, contoh jangan di depan umum menyampaikannya. Ya, cukup ketika berdoa. Atau contoh yang lain, antum punya buku, ya, berkaitan dengan sesuatu yang keliru yang dilakukan oleh ustadznya. Ustadz, maaf Ustadz, saya punya buku nih Ustadz, mungkin bisa dikoreksi, barangkali ada yang nggak benar Ustadz. Padahal maksudnya kita minta dia untuk baca, mengoreksi diri dengan buku itu. Jadi kita harus bermain cantik, ya, dalam menasihati orang, apalagi orang itulah orang yang kita hormati. Bisa jadi ustadznya belum tahu atau ustadznya punya dalil yang lain yang mungkin dalilnya kurang kuat. Ini juga ada kemungkinan seperti itu. Apakah sholat tasbih termasuk yang disunnahkan oleh Rasul SAW? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Karena mereka berbeda pendapat di dalam menilai hadis tentang sholat tasbih sahih atau tidak. Insya Allah dalam masalah ini fleksibel. Ya. Bagi yang mengikuti ulama yang mensahihkan hadisnya tidak apa-apa. Bagi yang mengikuti ulama yang menilai hadisnya dhaif tidak apa-apa. Karena memang hadisnya ini terjadi perbincangan yang cukup panjang di antara para ulama mengenai status kesahihan hadis ini. Nah, kalau saya pribadi enggak. Kalau saya pribadi enggak. Akan tapi saya tetap menghormati rekan-rekan yang mungkin tetap melakukan sholat ini ketika dia mengikuti ulama yang menilai hadisnya sahih. Ustadz, bagaimana dengan amalan yang dilakukan di awalnya tidak ikhlas, tapi di akhirnya ikhlas, atau sebaliknya, apakah diterima? Kalau di awalnya ikhlas, di akhirnya tidak, dikhawatirkan tidak diterima. Apalagi kalau amalannya satu paket. Satu paket itu maksudnya sholat subuh. Satu paket isinya berapa? 2 rakaat. Satu paket, ya. Satu paket, satu bungkus, satu rakaat, 2 rakaat, selesai. Kalau amalannya satu paket,
awalnya ikhlas, akhirnya nggak ikhlas, dikhawatirkan nggak diterima. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Amalan itu tergantung akhirnya. Tapi kalau misalnya nggak ikhlasnya di awal, kemudian di akhirnya dia berusaha untuk memperbaiki, semoga dia mendapatkan pahala sesuai dengan keikhlasan yang dia usahakan. Afwan Ustadz, sebelum berlanjut pertanyaan, mungkin bagi para ummahat atau akhwat ada yang ingin bertanya secara langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan masalah khusyuk dalam sholat, Ustadz. Ya. Kita sudah mencoba berusaha selalu meminta sama Allah seperti doa yang Ustadz katakan tadi. Namun selalu setiap sholat itu tidak khusyuk dari awal sampai akhir, tetap saja meleng. Apakah yang hal tersebut membuat kita rasanya malu sama Allah, sering berdoa, sering meleng lagi, seolah-olah rasanya kita mempermainkan Allah. Apakah perasaan saya seperti ini salah apa bagaimana? Kemudian apa kaitannya dengan ayat yang mengatakan bahwa hidup di dunia ini adalah permainan? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat bahwa Anda berusaha untuk terus memperbaiki ibadah. Ini adalah sebuah karunia. Ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ketika hati kita ini ada semangat untuk memperbaiki diri. Karena ada sebagian orang enggak peduli dengan ibadahnya. Ya, berkualitas enggak berkualitas, khusyuk enggak khusyuk, yang penting beramal. Ini yang pertama. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya proses di dalam memperbaiki ibadah itu membutuhkan waktu. Dan itu pun dialami oleh para ulama kita yang jauh lebih tinggi tingkat ketakwaannya dibandingkan kita, insya Allah. Ada di antara mereka seorang ulama, saya lupa namanya, jahadtu nafsi ala qiyamil laili 20 sanah. Kata ulama tersebut, saya berusaha keras untuk memperbaiki sholat malam saya selama 20 tahun. Jadi selama 20 tahun itu jatuh bangun. Berusaha untuk terus meningkatkan, terus dia tingkatkan. Sekarang berhasil, besok tidak. Sekarang dapat setengah, besok dapat sepertiga. Besoknya lagi, terus selama 20 tahun. وَتَلَذَّذْتُ بِهَا 20 sanah. Setelah itu baru saya bisa merasakan nikmatnya salat 20 tahun kemudian. Jadi berapa tahun? 40 tahun. 20 tahun untuk latihan, 20 tahun menikmati. Maka saya katakan, terus saja dilanjutkan. Akan ada insya Allah faraj, akan datang insya Allah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita serius. Dan kalau kita jatuh bangun tadi, kalau memang kita tidak ada maksud buruk, insya Allah bukan masuk kategori mempermainkan Allah. Insya Allah enggak. Yang penting kita betul-betul tulus, berusaha memperbaiki diri, dan tentunya setelah sholat beribadah kepada Allah, banyak-banyak beristighfar, agar kekurangan-kekurangan itu bisa dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Pada saat ta'aruf, kami orang tua mensyaratkan kepada calon mantu tetap istiqamah di dalam mendidik anak gadis yang akan dipinang, yaitu Islam dengan manhaj salaf, silaturahim kepada keluarga besar, dan berusaha keras untuk masuk surga bersama-sama insyaallah. Alhamdulillah dari sisi harta kami dicukupi, tapi tanpa membebani anak mantu. Tapi setelah menikahi anak kami ternyata tidak sesuai dengan harapan kami. Mohon doa dan nasihat Ustaz selain bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati menantu ibu atau bapak dan kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Tabaraka wa taala. Selain bersabar, Anda perlu untuk terus menasihati menantu tersebut dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang bijak, dengan berbagai sarana. Ya, bisa dengan lisan kita, bisa dengan tulisan, bisa dengan sarana teknologi, ada radio, ada televisi, ya, ada Facebook, ada Twitter, ada WA, ya, ada Telegram. Pokoknya apa saja yang bisa kita gunakan untuk menasehati. Sabar, menasehati, terus doa. Jangan pernah meremehkan doa. Doakan terus semoga anak mantu itu dibuka hatinya oleh Allah Tabaraka wa taala. Afwan Ustaz. Silakan. Jazakallah, syukron. Ada yang ingin ana tanyakan, apabila suatu amalan memang terindikasikan tidak ikhlas, apakah sebuah amalan keutamaannya itu hanya ibadahnya tidak diterima ataukah disertai dengan dosa atas ketidakikhlasan tersebut? Kemudian apakah setelahnya jika kita bertaubat dan beristighfar, keutamaan atau pahala dari amalan yang sebelumnya telah tidak ikhlas bisa kita dapatkan kembali ataukah memang tetap gugur di situ saja Ustaz? Ya, jazakallahu khair. Ya. Yang pertama, ya, apabila seorang beramal kemudian dia tidak ikhlas gitu ya. Terus habis itu berusaha untuk memperbaiki gitu atau gimana? Afwan. Ketika amalan itu memang terindikasikan tidak ikhlas, apakah hanya sekedar Ya. Jadi apakah sekedar tidak diterima atau juga bisa berdosa gitu? Berdosa. Selain tidak diterima juga berdosa. Dan terancam dengan api neraka. Jadi amalan yang tidak ikhlas itu bukan hanya sekedar enggak diterima, tapi juga mengancam pelakunya untuk masuk ke dalam neraka. Maka bukan sesuatu yang ringan ketika kita tidak ikhlas di dalam beramal. Ya, ini yang pertama. Makanya tadi kisah hadis yang saya bawa Sahih Muslim, 3 orang yang masuk ke neraka gara-gara apa? Gak ikhlas. Gara-gara gak ikhlas. Orang yang berjihad, orang yang bersedekah, sama orang yang ngaji. Karena gak ikhlas mereka masuk neraka. Bukan sekedar amalannya gak diterima, tapi juga bisa memasukkan kemana? Ke neraka. Terus yang kedua, kalau kita beramal suatu amalan, kita gak ikhlas. Dosa kan? Setelah itu kita beristighfar kepada Allah. Apakah pahalanya akan kembali? Jawabannya emang sudah dapat pahala sebelumnya. Beda, ya. Kasusnya beda dengan orang yang pernah beramal ikhlas karena Allah, kemudian melakukan kesyirikan. Berarti kan amalannya apa? Dihapuskan. Terus tobat. Sebagian ulama mengatakan amalan yang dulu pernah hilang pahalanya akan dikembalikan. Dengan apanya? Taubatnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah pernah punya pahala. Nah sekarang ini dia belum punya.
Ya. Gimana mau mengembalikan sesuatu yang tidak ada? Tapi kalau dosanya akan diampuni, insya Allah. Dosanya diampuni, insya Allah. Kalau taubatnya nasuha, taubatnya serius, benar-benar, insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk mengajak donatur, Ustaz, Ana dan beberapa teman bergabung membuat satu komunitas yang sering mengadakan kegiatan semisal santunan untuk anak yatim dan duafa di bulan Ramadan, acara buka bersama anak yatim. Untuk mengadakan acara tersebut kami selalu membuat broadcast di jaring sosial untuk mengajak donatur acara tersebut, kemudian membuat DP untuk BB atau FB dengan tujuan mengajak teman-teman berpartisipasi. Setelah acara selesai kami posting dokumentasi acara dengan tujuan memotivasi bagaimana apakah amalan kami tetap diterima dengan cara ini, tergantung niatnya apa. Ya. Kalau niatnya seperti yang tadi disampaikan, motivasi, semoga tidak apa-apa. Semoga tidak apa-apa. Tapi ketika dokumentasi itu, ya, sekarang ada sebagian orang terlalu bermudah-mudahan. Dikit-dikit foto, ya. Kalau memang tidak perlu, nggak usah. Cukup laporan secara tertulis bahwa sudah dilakukan pengeluaran uang segini, ya. Kalau memang perlu sekali untuk difoto, ya cukup hanya sekedar penerimanya saja. Nggak usah kita ikut nampang-nampang, nebeng-nebeng di situ, ya. Karena dikhawatirkan akan mempengaruhi apa? Niat kita di dalam beramal. Ustaz, bagaimana cara menyadarkan orang-orang terdekat kita yang menganggap selera tinggi itu bersifat duniawi, misalnya menggunakan barang-barang bermerek? Suruh dengerin aja kajian hari ini. Ya, antum minta rekamannya, ya nanti insya Allah bentar lagi, nggak tahu bentar lagi atau lama lagi akan keluar di ufit.tv, di ufit.tv, antum download, antum kasihkan hadiah, ya. Bilang ini hadiah dari seorang yang menyayangi antum karena Allah. Ya. Semoga bisa disaksikan dan bisa membuka hatinya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, kami bukannya nggak mau salaman. Oh, satu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana dengan kita yang kadang-kadang melakukan suatu amalan sunnah, sudah merutinkan, kemudian ada suatu kondisi yang kadang-kadang kita tuh tidak bisa melakukan, tapi ada perasaan seperti sayang, sedih, takut kehilangan keutamaannya. Apakah sikap seperti ini baik atau termasuk berlebih-lebihan, Ustaz? Ya. Kalau misalnya kita biasa melakukan sesuatu, kemudian kita tidak bisa melakukannya karena satu dan lain hal, apakah ada penyesalan itu bagus? Jawabannya bagus. Ya, ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu yang positif, kemudian kita menyesal, bagus. Ya, tidak apa-apa. Akan tetapi tentunya nggak cukup hanya sekedar menyesal saja, akan tetapi berusaha untuk terus mengembangkan amal pribadi kita. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, habis ini saya akan langsung untuk melanjutkan perjalanan. Maka ya bukannya nggak mau salaman tadi, saya pengen langsung supaya tidak terlambat tiket keretanya. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.